Ada dua tipe pria yang berkeliaran saat ini. Tipe yang satu, wanita bahkan lupa namanya sebelum dia meninggalkan ruangan. Tipe yang lain, wanita terjaga pada pukul 3 dini hari sambil melihat-lihat fotonya, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, takut dia akan menemukan seseorang yang lebih baik. Dan inilah kebenaran brutal yang mungkin akan membuat Anda mual. Anda mungkin merupakan tipe pertama, dan Anda telah menjadi tipe itu sepanjang hidup Anda. Namun hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menjadi pria yang ditakuti wanita. Seorang pria yang berada dalam pikiran mereka. Pria yang membuat mereka bertindak berbeda dari sebelumnya. Dan sebagian besar dari Anda akan menonton seluruh video ini, memahami segalanya dan tetap tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Karena perubahan membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan pria, kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tegas. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi pada saya minggu lalu. Saya sedang duduk di kafe menyaksikan interaksi ini. Ada seorang pria, mungkin berusia 28 tahun, tampan, berpakaian rapi, duduk bersama seorang wanita cantik. Dia bermain ponsel sepanjang waktu. Dia mencoba memulai percakapan, tetapi wanita itu hanya memberikan jawaban satu kata. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, sementara wanita itu bersandar ke belakang. Dia menginvestasikan segalanya, tetapi wanita itu tidak berinvestasi apapun. Dan saya menonton ini sambil berpikir, "Kakak, dia sudah membuat keputusan tentangmu 180 hari yang lalu, dan kamu masih duduk di sini mencoba meyakinkannya." Saat itulah saya tersadar, pria ini akan menyia-nyiakan 6 bulan lagi dalam hidupnya sebelum dia akhirnya meninggalkannya demi seseorang yang tahu kapan harus pergi. Anda lihat, setiap tahun kesenjangan antara pria yang sukses dalam hubungan dengan wanita dan pria yang gagal semakin besar. Di satu sisi, Anda memiliki laki-laki dengan banyak pilihan. Wanita bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka, menjalin hubungan sesuai keinginan mereka. Di sisi lain, ada pria yang mengemis sedikit perhatian, dicampakkan berulang kali, bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka, dan jurang pemisah itu hanya semakin lebar. Segera tidak akan ada jalan tengah. Anda menang, atau Anda tidak terlihat. Perbedaan antara kedua kelompok ini bukanlah penampilan, itu bukan uang, bahkan bukan kepercayaan diri. Itu adalah salah satu kualitas yang sederhana, kemampuan untuk membuat keputusan cepat. Itu saja, itulah rahasianya. Pria yang dapat memutuskan dalam hitungan detik apa yang membuat pria lain gelisah selama berbulan-bulan. Pria yang mampu menjauh saat orang lain bergantung mati-matian. Pria yang bertindak sementara orang lain menganalisis. Inilah pria yang ditakuti wanita untuk kehilangannya. Dengar, saat Anda berusia 30 hingga 35 tahun, rata-rata pria mungkin telah menjalani 5 hubungan, beberapa situasi jangka pendek, dan beberapa pertemuan yang tidak berarti, dan ia menganggap ini normal. Semua orang hidup seperti ini, katanya pada dirinya sendiri, tetapi itu adalah kesalahpahaman besar. Sementara dia pernah menjalani 5 hubungan biasa-biasa saja, di mana wanita meninggalkannya, pria lain telah menjalani 50 hubungan, di mana mereka sendiri yang meninggalkannya. Sementara dia tidak belajar apapun kecuali cara terluka, pria lain telah belajar cara menjadi tak tergantikan. Inilah yang menghancurkan kebanyakan pria sejak awal. Mereka belajar dari ketidakberdayaan sejak masa remaja, ketika gadis-gadis tertarik pada pria yang lebih tua. Ketika Anda tidak terlihat di sekolah, ketika Anda melihat 5 orang yang sama mendapatkan semua perhatian, Anda belajar menyembunyikan keinginan Anda. Anda belajar untuk menekan keinginan Anda. Anda belajar bahwa menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya itu menyakitkan. Jadi, Anda berhenti menginginkan. Anda berhenti mendekat. Anda berhenti mencoba. Anda hanya ada, menunggu, dan berharap, seperti tanaman yang menunggu hujan di padang pasir. Saya ingin Anda memikirkan tentang hubungan terakhir Anda saat dia meninggalkan Anda. Jujurlah, kapan Anda pertama kali menyadari dia kehilangan minat? Kapan konflik pertama terjadi? Kapan daya tarik itu mulai memudar? Saya akan memberitahu kapan. Sekitar 6 bulan sebelum dia benar-benar pergi. Itu 180 hari. 180 hari di mana Anda melihat tandanya, merasakan jaraknya, tahu ada sesuatu yang salah, dan tidak melakukan apapun. Anda tidak dapat membuat keputusan untuk pergi terlebih dahulu. Anda tidak dapat membuat keputusan untuk menghadapi masalah tersebut. Anda hanya menunggu, berharap, bertahan. Tahukah Anda apa yang gila? Jika Anda telah mengambil keputusan untuk menjauh saat Anda merasa dia menjauh, bukan saja dia mungkin akan berlari kembali,
tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, Anda akan menyelamatkan diri Anda dari 180 hari kesakitan, 180 hari harga diri yang menurun, 180 hari kesempatan bersama wanita lain. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Bayangkan dua kolom. Kolom 1, rata-rata pria yang tidak bisa membuat keputusan. Kolom kedua, pria yang membuat keputusan cepat. Kolom pertama, dia merasakan ada masalah dalam hubungannya tetapi tidak melakukan apapun. Menunggu, berharap keadaan membaik. Selama 180 hari, dia berada dalam hubungan yang penuh penderitaan. Selama ini, jika dia lajang dan menggunakan aplikasi kencan, bahkan di kota kecil, dia bisa melakukan 5 percakapan sehari. Itu 35 seminggu, lebih dari 100 per bulan. Dalam 6 bulan, 600 kesempatan, 600 percakapan, 600 peluang untuk bertemu seseorang yang lebih baik. Sebaliknya, dia menyia-nyiakannya dengan bergantung pada seseorang yang sudah tiada. Kolom kedua, saat dia merasakan ketidakpedulian, dia keluar. Tak ada diskusi, tak ada permohonan, tak ada usaha untuk mengerjakan sesuatu, dia sudah pergi. Selama 180 hari yang sama, dia melakukan 600 percakapan tersebut. Dia tengah menimba pengalaman, dia sedang membangun opsi, dia menjadi lebih menarik melalui latihan dan kelimpahan. Pada saat pria pertama akhirnya dicampakkan, pria ini sudah lupa namanya. Namun disinilah keadaan menjadi lebih buruk bagi kolom pertama. Setelah dia akhirnya meninggalkannya, dia hancur, keyakinannya hancur, harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih dan menemukan jati dirinya sebelum dia bisa berpikir untuk berkencan lagi. Jadi tambahkan 180 hari lagi tanpa apa-apa. Itu berarti 1 tahun penuh dalam hidupnya terbuang sia-sia pada satu hubungan biasa-biasa saja yang berakhir setelah 6 bulan. Kolom ketiga, dia telah membangun momentum selama 365 hari yang sama. Dia tidak bisa sembuh dari apapun karena dia tidak pernah membiarkan dirinya terluka. Dia pergi sebelum kerusakan terjadi. Dia menjadi semakin kuat, semakin berpengalaman, semakin menarik setiap harinya. Sementara pria lain semakin lemah. Anda lihat, ya, sebagian besar pria berpikir tindakan itu aman. Seandainya saya tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba, seandainya saya tidak membuat keributan, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ini seperti memiliki gigi berlubang dan tidak pergi ke dokter gigi karena Anda takut. Anda tahu, itu makin memburuk. Anda tahu mengabaikannya tidak akan membuatnya hilang. Anda tahu pada akhirnya rasa sakitnya akan tak tertahankan. Namun hari ini, saat ini, Anda dapat berpura-pura hal itu tidak ada. Jadi Anda tidak melakukan apapun. Dan apa yang dapat diperbaiki dengan tambalan sederhana menjadi perawatan saluran akar, pencabutan, rasa sakit yang luar biasa, dan biaya yang sangat besar. Itulah yang terjadi dalam hubungan. Apa yang mungkin menjadi perpisahan yang bersih, berubah menjadi kehancuran yang menghancurkan seluruh jati diri Anda. Karena setiap hari Anda berada dalam hubungan di mana Anda tidak dihargai, di mana Anda tidak diinginkan, di mana Anda hampir tidak ditoleransi. Anda memprogram diri Anda sendiri untuk percaya bahwa itulah yang pantas Anda dapatkan. Anda melatih diri untuk menerima sisa-sisa. Anda semakin hari semakin tidak menarik. Dengar, ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda yang tidak akan dilakukan orang lain. Saat Anda menoleransi ketidakhormatan, Anda sudah kalah. Bukan hanya hubungan yang Anda hilangkan sendiri karena momen menerima hal yang kurang dari yang seharusnya Anda terima menjadi sebuah pola. Pola itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi identitas Anda. Dan tiba-tiba Anda menjadi orang yang bersyukur atas remah-remah. Bersyukur atas usaha yang minimal. Senang ketika dia akhirnya membalas pesan saya setelah 3 hari. Saya melatih seorang pria ini tahun lalu. Seorang pengusaha sukses. Membangun perusahaannya dari nol. Dalam bisnis, dia adalah pengambil keputusan yang kejam. Bisa memecat karyawan yang berkinerja buruk tanpa berpikir panjang, bisa langsung menghentikan lini produk yang tidak berhasil, tetapi dengan wanita, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pacarnya akan menghilang selama berhari-hari, kembali dengan alasan yang lemah, dan dia akan menerimanya begitu saja. Saya bertanya kepadanya, jika seorang karyawan memperlakukan waktu Anda seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dia berkata, pecat mereka segera. Saya berkata, jadi mengapa kehidupan romantismu kurang berharga daripada bisnismu? Dia tidak bisa menjawab, itulah penyakitnya.
Pria yang menjadi raja dalam segala hal kecuali hubungan. Sekarang mari kita bicarakan apa yang terjadi ketika Anda mengembangkan otot pengambilan keputusan cepat ini. Ketika Anda mulai membuat keputusan langsung berdasarkan intuisi, standar, dan batasan Anda, keajaiban terjadi. Namun bukan keajaiban yang Anda pikirkan. Keajaibannya adalah Anda mulai mengumpulkan pengalaman pada tingkat yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Pikirkan tentang belajar mengemudi. Semakin sering Anda mengemudi, semakin baik kemampuan Anda. Pikirkan tentang pusat kebugaran. Semakin banyak Anda berlatih, semakin kuat jadinya Anda. Tetapi hubungan tidak seperti itu bagi kebanyakan pria. Kebanyakan pria menjalani hubungan yang sama berulang-ulang. Mereka bertemu seorang gadis, memujanya, kehilangan diri mereka karena berusaha mempertahankannya, dicampakkan, sembuh, dan terus mengulang. Mereka tidak pernah belajar karena mereka tidak pernah mengubah pendekatan mereka. Mereka tidak memperoleh pengalaman, mereka mengulang trauma. Tetapi orang yang membuat keputusan cepat, setiap interaksi mengajarkannya sesuatu, setiap percakapan membangun keterampilannya, setiap hubungan, betapapun singkatnya, menambah pemahamannya. Dia tidak mengalami pengalaman yang sama 5 kali. Dia mengalami 500 pengalaman yang berbeda, dan masing-masing membuatnya lebih kuat. Inilah yang tak seorang pun beritahu Anda. Masyarakat akan membenci Anda karena ini. Orang-orang akan menyebut Anda pemain, egois, takut berkomitmen. Teman-teman Anda akan mengatakan Anda terlalu pemilih. Wanita yang Anda tolak akan berkata Anda rusak. Setiap orang akan punya pendapat tentang bagaimana Anda harus menurunkan standar Anda, memberi orang lain kesempatan, dan memperbaiki hubungan. Mereka ingin Anda menjadi seperti mereka. Terjebak, menetap, takut. Dengar, saya punya teman, pria sukses, yang penghasilannya banyak. Dia bertemu gadis ini. Dia cantik tetapi ada tanda-tanda bahaya di mana-mana. Masa lalu gadis yang suka berpesta, punya teman laki-laki, kebutuhan terus-menerus untuk diperhatikan. Saya suruh dia lari. Dia bilang saya menghakimi. 3 tahun kemudian dia berselingkuh dengan rekan bisnisnya. Dia kehilangan pacarnya dan bisnisnya. Dia datang pada saya dalam keadaan bangkrut dan berkata, "Kamu benar." Tentu saja saya benar. Tandanya sudah ada sejak hari pertama. Namun dia tidak dapat mengambil keputusan cepat untuk pergi karena masyarakat menyuruhnya untuk memberinya kesempatan. Masyarakat menginginkan Anda lemah. Ia ingin Anda menerima apapun yang bisa Anda dapatkan. Ia ingin Anda bersyukur atas sisa-sisa makanan. Sebab ketika Anda mulai membuat keputusan cepat, ketika Anda mulai menjauh dari situasi buruk, ketika Anda mulai menuntut yang lebih baik, Anda membuat orang lain terlihat buruk, Anda membuat mereka mempertanyakan penerimaan mereka sendiri terhadap keadaan yang biasa-biasa saja. Pikirkanlah tentang itu. Saat ini ada pria yang menjalani hubungan di mana mereka tidak dihormati setiap hari, di mana wanita mereka menggoda pria lain, di mana mereka diperlakukan seperti ATM atau tampon emosional, dan mereka tahu itu salah. Mereka merasakannya sampai ke tulang mereka, tetapi mereka bertahan karena itulah yang Anda lakukan. Karena hubungan butuh usaha, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Mereka sedang sekarat di dalam, tapi setidaknya mereka tidak sendirian, kan? Salah. Berada dengan orang yang salah adalah perasaan paling kesepian di dunia. Ini lebih buruk daripada menjadi lajang. Karena ketika Anda lajang, setidaknya Anda memiliki harapan. Bila Anda bersama orang yang salah, Anda tidak memiliki cinta maupun harapan. Anda hanya hidup dalam hubungan yang sia-sia, terlalu takut untuk pergi, terlalu sengsara untuk bertahan. Namun inilah yang terjadi ketika Anda menjadi orang yang membuat keputusan cepat. Anda menjadi magnetis. Wanita langsung merasakannya. Mereka dapat merasa bahwa Anda tidak putus asa, bahwa Anda mempunyai pilihan, bahwa Anda tidak akan menoleransi sikap tidak hormat. Dan tiba-tiba, secara ajaib mereka mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Wanita yang dulu menganggap remeh Anda, kini memasak untuk Anda. Wanita yang sama yang seharusnya membuat Anda menunggu, kini mengejar Anda. Wanita yang sama yang ingin meninggalkan Anda, kini takut kehilangan Anda. Saya telah melihat transformasi ini ratusan kali. Seorang pria datang kepada saya dengan perasaan hancur. Dia bercerita tentang mantannya yang memperlakukannya seperti sampah. 6 bulan kemudian, setelah belajar membuat keputusan cepat, dia punya 3 wanita yang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Setahun kemudian, mantannya muncul di DM-nya, memohon kesempatan lagi. Tetapi saat itu dia bahkan tidak ingat mengapa dia menginginkannya. Karena inilah kebenaran tentang keputusan cepat. Mereka menggabungkan. Setiap keputusan yang cepat akan membuat keputusan berikutnya menjadi lebih mudah.
Setiap kali Anda menjauh dari rasa tidak hormat, Anda membangun rasa hormat pada diri sendiri. Setiap kali Anda memilih diri sendiri daripada orang lain, Anda menjadi lebih berharga. Pertumbuhan eksponensial versus peluruhan linear. Izinkan saya memberi Anda contoh praktis. Anda bertemu dengan seorang gadis secara daring. Anda mengobrol sebentar. Tampaknya menjanjikan. Anda mengusulkan untuk bertemu untuk minum kopi. Dia bilang dia sibuk minggu ini. Mungkin minggu depan, diri Anda yang lama akan menunggu, akan tetap mengirim pesan teks, akan membangun koneksi, akan membuang-buang 2 minggu hidup Anda pada seseorang yang tidak cukup tertarik untuk meluangkan waktu untuk Anda. Diri Anda yang baru, saat dia berkata mungkin minggu depan Anda pergi, tak tertandingi dihapus. Ke berikutnya, sebab jika dia tidak gembira bertemu dengan Anda sekarang, dia tidak akan pernah gembira. Dan 2 minggu itu akan terbuang sia-sia. Anda sudah menjalani 5 kencan lainnya. Anda telah menemukan seseorang yang punya jadwal untuk menemui Anda. Anda sudah hidup sementara diri Anda yang lama masih menunggu. Inilah yang saya maksud dengan keputusan cepat. Ini bukan tentang tergesa-gesa atau gegabah. Ini tentang mengenali pola dan bertindak segera. Dia membutuhkan waktu 24 jam untuk membalas pesan Anda. Keputusan telah dibuat. Dia tidak cukup tertarik. Dia membatalkan rencananya pada menit terakhir. Keputusan telah dibuat. Dia tidak menghargai waktu Anda. Dia terus-menerus menyebut mantannya. Keputusan telah dibuat. Dia belum bisa melupakannya. Tidak ada analisis. Tidak ada alasan. Tidak ada kesempatan kedua. Hanya keputusan dan tindakan. Tahukah Anda apa alasan terbesar yang paling sering saya dengar? Tapi bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika dia benar-benar sibuk? Bagaimana jika saya membuang sesuatu yang bagus? Dengarkan saya baik-baik. Anda tidak membuang hal baik apapun. Hubungan yang baik tidak dimulai dengan alasan. Hubungan yang baik tidak mengharuskan Anda menurunkan standar. Hubungan yang baik tidak membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Dan kalaupun Anda salah, lalu kenapa? Ada miliaran wanita di planet ini. Anda pikir gadis biasa-biasa saja yang tidak bisa membalas pesan Anda adalah belahan jiwa Anda? Anda pikir wanita yang membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk mendapatkan cinta? Itulah pola pikir kelangkaan dan itu membunuh daya tarik Anda. Orang yang membuat keputusan cepat beroperasi dari kelimpahan. Dia tahu bahwa untuk setiap wanita yang tidak memenuhi standarnya, ada 10 wanita yang akan memenuhi standarnya. Dia tahu bahwa waktunya berharga. Dia tahu bahwa perhatiannya adalah anugerah, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Wanita dapat merasakannya dari seberang ruangan. Anda ingin mengetahui sesuatu yang akan membuat Anda tercengang? Wanita sebenarnya ingin Anda memiliki standar. Mereka ingin Anda bersikap selektif. Mereka ingin merasa bahwa mereka telah memperoleh perhatian Anda, bukan merasa bahwa Anda sangat menginginkan seseorang yang dapat memiliki Anda. Saat Anda membuat keputusan cepat, saat Anda berjalan dengan mudah, Anda menunjukkan nilai. Anda menunjukkan bahwa Anda mempunyai pilihan. Anda membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkannya. Dan paradoksnya, hal itu membuat mereka membutuhkan Anda. Saya ingat wanita ini yang saya temui beberapa tahun lalu. Cantik, sukses, terbiasa dikejar pria kemana-mana. Kencan pertama, dia datang terlambat 20 menit. Tidak minta maaf, hanya berharap saya menunggu. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya pergi setelah 10 menit. Dia menyebut saya pemarah. Kau ada di mana? Saya bilang, saya tidak menunggu siapapun lebih dari 10 menit. Jika Anda tidak bisa menghargai waktu saya, kita tidak cocok. Dia terkejut. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal itu padanya. Dia meminta maaf, memohon kesempatan lagi, muncul 15 menit lebih awal pada kencan berikutnya. Mengapa? Karena saya menunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata, bahwa waktu saya berharga. Itulah intinya. Keputusan cepat bukan hanya tentang meninggalkan situasi buruk. Tujuannya adalah untuk membangun nilai Anda sejak hari pertama. Mereka ingin menetapkan bingkai bahwa Anda adalah hadiahnya, bukan dia. Tujuannya adalah untuk menciptakan dinamika di mana dia berusaha mempertahankan Anda, bukan sebaliknya. Namun, inilah kebenaran pahitnya. Sebagian besar dari Anda yang menonton ini tidak akan pernah berubah. Anda akan mengangguk, mungkin mencatat beberapa hal, merasa termotivasi selama sekitar 5 menit, lalu kembali lagi ke pola lama Anda. Anda akan terus menunggu dia mengirim pesan teks. Anda akan terus menerima ketidakhormatan.
Anda akan terus mencari alasan mengapa Anda tidak bisa pergi karena perubahan itu menakutkan dan Anda lebih suka menghadapi rasa sakit yang sudah biasa daripada kemungkinan yang tidak diketahui. Saya melihatnya setiap hari. Para pria datang kepada saya setelah putus cinta yang kelima, perceraian yang kedua, penolakan yang 100. Mereka menginginkan pil ajaib, teknik rahasia, satu trik aneh. Tetapi ketika saya memberitahu mereka jawabannya hanyalah membuat keputusan cepat, mereka tampak kecewa. Itu saja? Mereka bertanya. Ya, itu dia. Namun hal itu mengharuskan Anda untuk sepenuhnya mengubah otak Anda agar dapat melawan segala hal yang diajarkan masyarakat untuk mengambil risiko menyendiri daripada menerima hal yang kurang dari yang seharusnya Anda terima. Izinkan saya melukiskan dua gambaran tentang di mana Anda akan berada dalam 5 tahun. Gambaran 1, Anda mengabaikan semua yang telah saya katakan. Teruslah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Dalam 5 tahun Anda mungkin memiliki 2 hubungan lagi. Keduanya berakhir dengan kepergiannya. Anda lebih tua, lebih getir, dan kurang menarik. Anda bahkan menurunkan standar Anda lebih rendah lagi hanya agar tidak sendirian. Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang bahkan tidak Anda sukai, tetapi setidaknya dia menoleransi Anda. Anda melihat pria lain dengan wanita cantik dan penuh kasih dan bertanya-tanya apa yang mereka miliki yang tidak Anda miliki. Anda menyalahkan genetika, uang, keberuntungan, segalanya kecuali ketidakmampuan Anda untuk membuat keputusan cepat. Gambaran kedua, Anda mulai hari ini. Anda membuat keputusan untuk tidak pernah menoleransi sikap tidak hormat lagi, untuk tidak pernah menunggu seseorang yang tidak senang terhadap Anda, untuk tidak pernah menurunkan standar persahabatan Anda. Tahun pertama sulit. Anda lebih sendirian. Anda menghadapi penolakan karena Anda semakin mendekat, namun Anda belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Tahun kedua, Anda memperhatikan wanita memperlakukan Anda secara berbeda. Mereka merasakan kekuatan Anda, pilihan Anda, dan keengganan Anda untuk menyerah. Tahun ketiga, Anda memiliki lebih banyak pilihan daripada yang dapat Anda tangani. Tahun keempat, Anda bertemu seseorang luar biasa yang memperlakukan Anda seperti raja karena dia tahu Anda akan pergi jika dia tidak melakukannya. Tahun kelima, Anda menjalani kehidupan lama yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi beginilah masalahnya. Tidak membuat pilihan tetaplah sebuah pilihan. Setiap hari di mana Anda tidak berubah adalah hari di mana Anda memilih untuk tetap sama. Setiap momen saat Anda tidak bertindak adalah momen yang Anda pilih untuk tidak bertindak. Setiap hubungan yang tidak Anda tinggalkan adalah hubungan yang Anda pilih untuk jalani. Anda ingin tahu mengapa beberapa pria membuat wanita bertengkar memperebutkan mereka sementara Anda tidak bisa membalas pesannya? Bukan karena mereka lebih tampan. Bukan karena mereka punya lebih banyak uang. Itu karena mereka membuat keputusan bertahun-tahun lalu untuk tidak pernah menerima kurang dari apa yang seharusnya mereka terima. Dan mereka telah membuat keputusan yang sama setiap hari sejak saat itu. Saat Anda mencari-cari alasan, mereka mulai bergerak. Dengar, saya tahu ini kasar, saya tahu ini terasa seperti serangan, tetapi terkadang Anda membutuhkan seseorang untuk memegang bahu Anda dan membangunkan Anda. Anda menjalani kehidupan romantis Anda sambil tidur, menerima remah-remah apapun yang jatuh dari meja, bersyukur atas perhatian apapun. Dan sampai seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik, bahwa Anda bisa mendapatkan yang lebih baik, bahwa yang lebih baik tersedia saat ini jika Anda mengambil keputusan, Anda akan terus berjalan dalam tidur hingga Anda terbangun di usia 50, sendirian atau terjebak, bertanya-tanya kemana perginya hidup Anda. Pria yang ditakuti wanita untuk kehilangannya bukanlah pria istimewa. Dia tidak berbakat, dia tidak beruntung, dia hanya orang yang tegas. Dia tahu apa yang dia inginkan dan tidak akan menerima kurang dari itu. Dia tahu harga dirinya dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Dia tahu waktunya berharga dan tidak akan menyia-nyiakannya. Itu saja. Itulah rahasianya. Namun ini adalah rahasia yang tidak akan pernah diketahui kebanyakan pria karena mereka terlalu sibuk berharap segalanya akan membaik secara ajaib tanpa mereka harus membuat keputusan sulit. Ini pekerjaan rumah Anda, dan 95% dari Anda tidak akan melakukannya. Itulah sebabnya 95% dari Anda akan tetap berada di tempat Anda berada. Lain kali Anda merasa tidak dihargai, diabaikan, atau diremehkan oleh seorang wanita, entah itu seseorang yang Anda kencani, ajak bicara, atau dekati, buatlah keputusan segera untuk menjauh.
Tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi. Tidak, mari kita kerjakan ini. Baru saja pergi. Hapus nomornya, blokir media sosialnya, lanjutkan hidup Anda. Saya jamin salah satu dari dua hal akan terjadi. Entah dia akan berlari kembali, tiba-tiba menyadari nilai Anda, tiba-tiba bersedia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal, atau dia tidak akan melakukannya, dan Anda akan menyelamatkan diri Anda dari rasa sakit dan waktu yang terbuang selama berbulan-bulan. Dengan cara apapun Anda menang. Dengan cara apapun Anda sedang membangun kekuatan untuk mengambil keputusan cepat yang akan mengubah setiap aspek kehidupan romantis Anda. Tapi Anda tidak akan melakukannya. Anda akan menemukan alasan. Tapi dia berbeda. Tapi kita punya sejarah. Tapi aku sungguh menyukainya. Tapi bagaimana kalau tidak ada seorang pun yang menginginkanku? Alasan-alasan ini adalah rantai yang memperbudak Anda dalam keadaan biasa-biasa saja. Dan sampai Anda bersedia melanggarnya, semua yang saya katakan tidak berarti. Waktu terus berjalan. Setiap hari yang Anda sia-siakan dalam keraguan-raguan adalah hari yang tidak dapat Anda kembalikan. Setiap saat yang Anda habiskan bersama seseorang yang tidak menghargai Anda adalah saat yang dicuri dari seseorang yang menghargai Anda. Setiap detik Anda ragu adalah detik orang lain bertindak. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda mengerti apa yang saya katakan. Anda melakukannya. Pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki keberanian untuk menindaklanjutinya. Pria yang ditakuti wanita untuk kehilangannya tidak membutuhkan keberanian karena dia telah membuat pilihannya sejak lama. Dia memilih dirinya sendiri. Dia memilih standar. Dia memilih keputusan cepat daripada penderitaan berkepanjangan. Dan karena pilihan itu, dia tidak perlu takut lagi sendirian, tidak diinginkan dan ditinggalkan. Karena saat Anda ingin pergi, tak seorang pun ingin membiarkan Anda pergi. Itulah paradoksnya, itulah rahasianya. Itulah kebenaran yang tidak ingin diketahui siapapun. Saat Anda berhenti membutuhkan mereka, saat itulah mereka mulai membutuhkan Anda. Saat Anda bersedia pergi, saat itulah mereka akan melakukan apa saja untuk membuat Anda bertahan. Saat Anda membuat keputusan cepat, saat itulah Anda menjadi pria yang ditakuti wanita. Sekarang Anda tahu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan mengenai hal itu?